Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfia Anura Abigail dengan NPM 20012010252 dari kelas Sistem Informasi Manajemen K, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Teknologi makin hari makin bergeser ke arah kemajuan. Bahkan, kehadiran teknologi kini rupanya tak bisa terlepas dari kehidupan kita karena semua terasa lebih mudah dan cepat. Tentu saja, ini membuat perubahan gaya hidup masyarakat, tak terkecuali sektor keuangan. Kini siapapun dapat mengirim uang tanpa perlu ke bank hingga meminjam uang hanya melalui online atau biasa dikenal dengan vintage peer-to-peer lending. Lalu, apa sih peer-to-peer lending itu? Peer-to-peer lending merupakan layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Platform ini menjembatani secara langsung antara mereka yang butuh modal dan mereka yang pemberi modal, seperti artinya peer-to-peer yaitu rekan kepada rekan. Sebenarnya, cara kerja peer-to-peer lending secara umum tak jauh berbeda dengan mekanisme pinjaman konvensional. Hanya saja, peer-to-peer lending tidak mensyaratkan keanggotaan layaknya bank. Pada intinya, peer-to-peer lending menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online layaknya marketplace. Selanjutnya, cara kerja peer-to-peer lending. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu registrasi keanggotaan. Pengguna lender maupun borrower melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone. Selanjutnya, borrower melakukan pengajuan pinjaman, lalu platform peer-to-peer lending menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko borrower tersebut. Lalu, borrower terpilih akan ditempatkan oleh platform peer-to-peer lending dalam marketplace peer-to-peer lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko borrower tersebut. Selanjutnya, investor peer-to-peer lending melakukan analisa dan seleksi atas borrower yang tercantum dalam marketplace peer-to-peer lending yang disediakan oleh platform. Selanjutnya, investor peer-to-peer lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform peer-to-peer lending. Lalu, borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform peer-to-peer lending. Yang terakhir, investor peer-to-peer lending menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui platform. Selanjutnya, keuntungan maupun resiko dari lender dan juga borrower. Yang pertama, dari pihak lender atau pemberi pinjaman. Peer-to-peer lending ini akan memudahkan teman-teman untuk mendiversifikasi pendanaan, sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan. Namun, jika lender sudah mengalokasikan uang melalui peer-to-peer lending, lender tidak bisa menarik uang yang didanai kapanpun teman-teman mau, dan ada kemungkinan si peminjam mengalami gagal bayar, sehingga dana yang dipinjamkan memiliki resiko gagal bayar tersebut. Untuk itu, diversifikasi sangat diperlukan agar teman-teman tidak hanya menaruh dana pada satu peminjam, namun bisa kepada beberapa peminjam lainnya untuk meminimalisir resiko. Apalagi, lender juga dimudahkan dengan adanya informasi risk rate atau tingkat risiko yang ditentukan oleh platform peer-to-peer lending, sehingga lender bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum memberikan pinjaman. Selanjutnya, dari pihak borrower atau penerima pinjaman. Proses pengajuan pinjamannya lebih cepat dan mudah serta tidak perlu ada jaminan. Namun, perlu diingat juga ya teman-teman, bahwa meminjam di peer-to-peer lending juga ada resikonya, yaitu suku bunga pinjaman yang cukup tinggi dan denda yang harus dibayarkan ketika teman-teman telat membayar. Jadi, pastikan teman-teman meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar teman-teman ya. Berkat peer-to-peer lending, kini semua orang bisa memberi maupun mengajukan pinjaman dengan mudah tanpa perlu melalui jasa perbankan, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya. Perkembangan peer-to-peer lending di Indonesia terbilang pesat. OJK menyebut sampai awal tahun 2021 sudah tercatat 125 vintage peer-to-peer lending yang telah mendapat izin.
Pasalnya, peer-to-peer lending akan terus bertambah, baik berbentuk konvensional maupun peer-to-peer lending syariah. Itu tadi pembahasan singkat dari saya. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman tentang peer-to-peer lending.